Materi pertama, strategi pembelajaran kognitif. Strategi pembelajaran kognitif berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir siswa, termasuk mengingat, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan strategi ini. Strategi ini bertujuan untuk membantu siswa memproses dan mengorganisasikan informasi secara efektif agar dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Dalam strategi ini, siswa dituntut aktif secara mental untuk membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman belajar. Nah, contohnya, guru memberikan bacaan mengenai sistem pencernaan manusia, kemudian meminta siswa membuat peta konsep yang menggambarkan hubungan antar organ. Setelah itu, siswa diminta menjelaskan kembali dengan kata-kata sendiri, sehingga mereka melatih keterampilan menganalisis dan mensintesis informasi. Dan materi kedua, strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif bertujuan untuk mengembangkan aspek emosional dan sikap siswa, seperti nilai, motivasi, empati, minat, serta penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Pembelajaran ini sangat penting untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa yang utuh. Strategi ini sering dikaitkan dengan pembelajaran nilai dan pendidikan karakter. Nah, contohnya dalam pelajaran PPKN, setelah membahas pentingnya toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guru pasti meminta siswa untuk menuliskan pengalaman pribadi atau pendapat mereka mengenai tentang pentingnya menghargai perbedaan. Siswa kemudian mendiskusikannya dalam kelompok kecil. Materi yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif, yaitu strategi ini mengutamakan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil yang heterogen. Tujuannya adalah agar siswa belajar secara bersama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Selain meningkatkan pemahaman akademik, strategi ini juga melatih keterampilan sosial, komunikasi, dan tanggung jawab. Contohnya, misalnya dalam pelajaran IPA, siswa dibagi menjadi kelompok yang beranggotakan misalnya 4 atau sampai 5 orang. Setiap kelompok itu diberi tugas untuk mendiskusikan daur air, mengamati fenomena di lingkungan sekitar, dan mengepresentasikan hasil pengamatannya dalam bentuk poster ilmiah kepada kelas. Materi yang keempat, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi ekspositori atau ceramah merupakan pendekatan yang berpusat pada guru sebagai penyampai informasi utama. Strategi ini juga cocok digunakan ketika materi pelajaran bersifat konseptual dan membutuhkan penjelasan langsung. Efektivitas strategi ini tergantung pada keterampilan guru dalam menyampaikan materi dengan jelas dan menarik. Nah, contohnya dalam pelajaran sejarah, guru menjelaskan secara rinci tentang proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui penjelasan lisan dan tayangan multimedia. Siswa mendengarkan dan mencatat poin-poin penting untuk kemudian dijadikan bahan diskusi. Materi yang kelima yaitu strategi pembelajaran inquiry, yaitu menekankan pada pencarian dan penemuan informasi oleh siswa sendiri melalui observasi, eksperimen, dan penarikan kesimpulan. Strategi ini bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan ilmiah. Siswa dilatih untuk mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, dan menguji secara sistematis. Contohnya, dalam pelajaran sains, guru memberikan permasalahan, mengapa es bisa mencair lebih cepat di tangan daripada di meja. Siswa kemudian diminta melakukan eksperimen sederhana untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan es, mendiskusikan hasilnya, dan menyimpulkan sendiri jawabannya.
Materi yang keenam, strategi pembelajaran konstekstual atau contextual teaching and learning atau CTL. CTL merupakan strategi pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Tujuannya adalah agar siswa memahami manfaat pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengaplikasikannya. Siswa diajak aktif, berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan hidup. Contohnya, seperti dalam pelajaran matematika tentang operasi hitung uang. Guru meminta siswa membawa struk belanja dari rumah. Siswa diminta menghitung total pengeluaran, selisih antara harga barang, serta membuat simulasi anggaran belanja keluarga. Nah, materi ketujuh yaitu strategi pembelajaran metakognitif. Yaitu, strategi metakognitif mendorong siswa untuk menyadari dan mengontrol cara mereka berpikir dan belajar. Siswa diajak untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar mereka. Strategi ini sangat efektif dalam meningkatkan kemandirian belajar dan pemecahan masalah secara efektif. Contohnya, guru memberikan soal matematika yang menantang, lalu meminta siswa menjelaskan langkah-langkah yang mereka gunakan untuk menyelesaikannya. Setelah itu, siswa mengevaluasi strategi mana yang efektif dan apa yang bisa ditingkatkan dari proses berpikir mereka. Materi yang ke-8, strategi pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning atau PBL. PBL adalah strategi pembelajaran yang dimulai dengan penyajian suatu masalah autentik yang relevan dengan kehidupan nyata. Melalui penyelesaian masalah tersebut, siswa belajar konsep-konsep penting dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Contohnya seperti guru memberikan studi kasus tentang krisis air bersih di daerah tertentu. Siswa meminta meneliti penyebabnya, menganalisis dampak terhadap masyarakat, serta mengusulkan solusi yang realistis. Hasilnya dipresentasikan dalam bentuk laporan dan poster kampanye. Materi ke-9, strategi pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL. Strategi ini melibatkan siswa dalam proses pembuatan proyek nyata yang berlangsung selama periode waktu tertentu. Melalui proyek ini, siswa melakukan riset, perencanaan pelaksanaan, dan evaluasi. Tujuannya adalah mengembangkan pengetahuan sekaligus keterampilan abad ke-21 seperti kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Contohnya, dalam pelajaran IPS, siswa diberi proyek membuat video dokumenter tentang pelestarian budaya lokal di daerah mereka. Mereka harus meriset, mewawancara narasumber, merekam, dan mengedit video untuk kemudian dipresentasikan di kelas.